Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nama saya Johani Soyunil Hoyuwutun. Saya akan membawakan ringkasan materi mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan. Yang ketiga, jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save, apakah antar muka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Kerangka kerja interaksi siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utama. Sistem yang dilambangkan dengan huruf S menggunakan bahasa mesin. Pengguna yang dilambangkan dengan huruf P menggunakan bahasa tugas. Masukan yang dilambangkan dengan huruf M menggunakan bahasa masukan. Keluaran yang dilambangkan dengan huruf K menggunakan bahasa keluaran. Yang kelima, fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Pengajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Yang keenam, fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Yang ketujuh, jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia dapat mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja teknis. Yang kedelapan, paradigma interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Prinsip yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem. Sistem interaktif menggunakan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaksi harus dapat didayagunakan atau usability untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. Yang kesembilan, prinsip-prinsip pendukung interaksi. Learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan
agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan atau goal yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.